Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi dengan saya Kak Klarin, yaitu tutor bahasa Inggris kalian. Nah, di video ini kita bakal membahas beberapa naskah ujian nasional. Namun sebelum itu jangan lupa ya, buat like, komen, sama subscribe channel YouTube Aku Pintar. Nah Sobat Pintar, sudahkah kalian menyiapkan alat tulis sama catatan kalian? Jadi kalau misalnya nanti di video ada materi atau misalkan ya ada vocabulary atau kosakata baru yang baru kalian dapatkan di video ini, kalian bisa langsung catat tuh. Nah, selama menonton video ini, kalian juga bisa langsung menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita bahas bersama loh. Kalian juga bisa tinggalkan komen di bawah kalau misalkan ada beberapa penjelasan yang masih kalian bingungkan. Oke? Nah, Sobat Pintar, berikut adalah teks naskah ujian nasional tahun 2013-2014. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal yang awal ini dulu ya. Pertanyaannya adalah, who is the author of the film? Nah, Sobat Pintar, gimana hasil kalian menjawab tadi? Benar apa salah? Sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di sini Sobat Pintar, itu adalah naskah ujian nasional tahun 2013-2014. Di sini tuh bentuk teksnya adalah apa? Ada yang bisa nebak belum? Yep. Jadi di sini tuh bentuk teksnya adalah review text. Kenapa sih Kak kok bisa review text? Kira-kira cirinya apa? Nah, pertama, review text itu sendiri itu bisa membahas beberapa hal, misalkan movie atau film. Terus yang kedua, bisa juga buku atau book seperti itu. Nah, atau macam yang lainnya. Jadi review di sini contohnya salah satunya adalah di sini. Ada judul ulangin ya, Kakak. Nah, Kakak kotain. Di sini ada judul yang bakal dibahas, entah itu judul filmnya atau judul bukunya. Nah, setelah judul di sini pasti ada keterangan lebih lanjut tentang atau detailnya tentang film atau buku yang bakal direview itu. Nah, kalau di sini di naskah ujian nasional tahun 2013-2014 bentuknya itu adalah di sini ada judul filmnya, film intake. Nah, di sini detailnya adalah mereka menuliskan directornya, writers, sama starsnya. Nah, selain itu biasanya juga kalian bisa menuliskan dengan tahunnya tahun berapa sih, seperti itu. Dan juga ratingnya tuh berapa, seperti itu. Rating dari film tersebut. Nah, di sini director, writers, sama stars gitu Sobat Pintar. Jadi, kalau misalkan kalian ada teks seperti ini yang bakal muncul di ujian nasional nanti, yang bakal muncul tahun ini, kalian bisa memperkirakan, oh kalau misalnya bentuknya seperti ini adalah bentuk dari review text. Nah, sekarang kita lihat di pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah who is the author of the film? Seperti itu. Jadi di sini menanyakan who. Who itu pertanyaan untuk siapa. Jadi siapa sih the author? Nah, Sobat Pintar, di sini ada the author. Itu sama halnya, maknanya itu sama dengan menanyakan the writer. Nah, apa? Sahabat Pintar tahu nggak nih maknanya the writer itu apa? Yap, jadi penulis. Jadi pertanyaan ini tuh menanyakan siapa sih penulis dari film tersebut. Seperti itu Sahabat Pintar. Nah, kita kan sudah mengetahui keywordnya ya. Keyword yang akan ditanyakan di soal tersebut. Jadi kita harus mencari jawaban dari keyword tersebut. Oh, kita harus menemukan the writer-nya atau the author-nya. Nah, di sini kita bisa melihat di detailnya itu pertama ada director. Nah, yang kedua ada writers. Nah, ini adalah yang kita cari, the writers-nya. Gitu. Nah, writers-nya di sini untuk film ini itu
adalah Juan Carlos Fresnadillo dan Andres M. Koppel. Jadi ada dua nih, Juan sama Andres. Jadi kita sekarang lihat di opsi jawaban yang satu persatu, kita cocokkan, oke? Nah, di sini dengan pertanyaan who is the author of the film, tadi kita punya kalau misalnya di dalam teks itu adalah Juan dan Andres. Jadi kita punya dua ini. Nah, sekarang kita lihat di opsi yang A. A itu Max von Sydow. Yang B, Eusebio Poncela. Yang C, Federico. Yang D, Leonardo. Nah, yang I, Juan Carlos Fresnadillo. Nah, yang mana? Yap, benar. Jadi untuk pertanyaan who is the author of the film, jawabannya adalah yang I, Juan Carlos Fresnadillo. Jadi kan kalau misalnya di dalam teks tadi disebutkan dua nama. Nah, kalau misalnya di opsi jawabannya memang membutuhkan satu nama saja, itu tidak apa-apa Sobat Pintar. Oke, jadi kita harus memilih yang paling tepat. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada soal berikutnya dengan naskah yang sama, yaitu naskah ujian nasional tahun 2013-2014 yang tadi tentang review teks, review dari sebuah film. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya yang ini. Pertanyaannya, according to the reviewer, the movie is... Nah, Sobat Pintar, gimana? Hasil tadi kalian, benar? Yap. Yang benar apa salah sekarang kita coba bahas bersama-sama, oke? Nah, di sini pertanyaannya tadi adalah, according to the reviewer, the movie is according, di sini, according to, itu maksudnya tuh seperti based on, seperti itu pertanyaannya tuh. Based on, atau berdasarkan, sebenarnya. Menurut siapa sih, gitu. Berdasar atau menurut siapa? Menurut reviewernya nih yang mereview film ini, the movie is, movie-nya tuh seperti apa sih? Seperti itu. Nah, di sini kan ada review, ada teks review yang panjang nih tadi kan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, according to the reviewer, the movie is, biasanya untuk menemukan opini dari penulis itu bisa kita temukan di bagian akhir dari teks tersebut. Jadi di sini kalau misalkan di dalam teks itu ada tulisan seperti ini. Nih, yang paling akhir, this film is really worth watching. Nah, di sini, this film is really worth watching. Jadi maksudnya film ini tuh bisa bagus banget deh buat ditonton seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya ada worth watching, berarti kita harus menemukan makna yang sepadan dengan worth watching itu sendiri. Karena di sini itu dia tuh seperti nge-restatement. Jadi di opsi jawabannya itu, ya, di opsi jawabannya itu tidak langsung dituliskan worth watching, seperti itu. Tapi kita harus mencari makna yang sama dengan worth watching itu apa. Tadi kan bagus nih buat ditonton. Oke, nah sekarang kita lihat di opsi jawabannya satu persatu. Nah, gini Sobat Pintar, yang A, recommended to watch. Jadi the movie is recommended to watch. Jadi recommended itu bisa direkomendasikan. Nah, kira-kira maknanya sama nggak ya dengan yang tadi worth watching? Nah, kita simpan terlebih dahulu, karena worth watching kan berarti film itu bagus nih buat ditonton dengan kalimat the movie is recommended to watch. Movie-nya itu atau filmnya itu rekomendasi banget loh buat ditonton seperti itu. Jadi kan maknanya hampir sama tuh. Nah, kalau maknanya sudah hampir sama gini, bisa kita simpan terlebih dahulu. Nah, tadi terus yang sekarang yang pilihan atau opsi yang B. Extraordinary strange. Udah extraordinary, sangat strange. Strange di sini itu maknanya adalah aneh. Apakah beneran-bener aneh tuh movie-nya?
Apakah pendapat penulis tadi menyebutkan kalau misalnya movie-nya itu aneh? Bukan. Jadi tadi kan worth watching kan, kakak tulis di sini ya. Worth watching. Jadi ini keyword yang kita temukan dalam teks. Jadi untuk yang opsi yang B itu tidak sesuai maknanya. Maknanya tidak sepadan dengan yang worth watching tadi. Jadi kita coret. Nah sekarang yang C. Rejected to preview. Ditolak nih buat ditonton di preview gitu ya. Preview itu maksudnya belum ditonton secara keseluruhan. Jadi untuk yang C itu maknanya juga nggak sama nih dengan yang worth watching. Jadi untuk jawaban yang C kita coret terlebih dahulu. Sekarang yang D, apparently boring. Apparently itu maksudnya kayak benar-benar dengan jelas itu tuh movie-nya tuh boring atau membosankan seperti itu. Nah tadi penulisnya tuh malah istilahnya ngasih memberikan sebuah respon yang positif, yaitu worth watching. Jadi untuk jawaban yang D, karena dia responnya negatif tuh jawaban yang D, jadi jawaban yang D kita coret terlebih dahulu. Oke, nah sekarang sisa yang E, survived to live. Jadi the movie is survived atau bertahan untuk hidup, seperti itu. Apakah seperti itu? Tidak, jadi maknanya kurang tepat. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 2 ini, dengan pertanyaan according to the reviewer, the movie is yang A jawabannya, yaitu recommended to watch, yang memiliki makna yang sama dengan tadi kalimatnya this film is really worth watching. Seperti itu sahabat pintar. Gimana untuk penjelasan nomor yang ini? Sekarang kita pindah ke soal berikutnya ya. Nah, sahabat pintar, di sini ada soal berikutnya nih dengan naskah yang sama, yaitu naskah yang tadi review teks sebuah film. Seperti itu, sahabat pintar. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, the underlined words fortune is closest in meaning to... Nah, sahabat pintar, gimana tadi hasil kalian mengerjakan? Benar atau salah? Kita sekarang bahas bersama yuk. Nah, di soal yang ini itu ada petikan kalimatnya nih, sahabat pintar. Yaitu Federico survived an earthquake and has the power to wrest fortune. The underlined word is closest in meaning to. Jadi di sini pertanyaannya adalah kita harus nih, di sini ada kata fortune yang digarisbawahi. The underlined words yang kata yang digarisbawahi is closest in meaning to. Is closest in meaning to itu sama dengan kalau misalkan pertanyaannya adalah apa? Ada yang tahu nih? Sinonim. Jadi menanyakan sinonimnya itu apa atau similar. Has similar meaning seperti itu. Gitu sahabat pintar. Jadi kita harus menemukan sinonimnya dari fortune itu sendiri itu apa? Nah, di sini sahabat pintar tahu nggak nih makna dari fortune-nya sendiri itu apa? Jadi fortune itu di sini ya. Fortune. Fortune cookies seperti itu. Maksudnya fortune di sini adalah nasibnya yang baik. Nasib baik atau untung. Gitu sahabat pintar. Nah, di sini maknanya fortune itu adalah nasib baik atau untung. Di sini kan kalau misalnya kalian sudah tahu maknanya dari fortune itu sendiri, itu bisa kalian lihat di opsi jawabannya tuh. Kira-kira makna yang sama itu seperti apa sih? Atau yang mana sih? Seperti itu. Di sini ada hope, wealth, luck, dream, sama image. Nah, di sini frekuensi katanya ini adalah frekuensi yang masih sering kita temukan kan. Nah, dari makna nasib baik atau untung, kira-kira dari 5 kata ini jawabannya yang mana sih? Nah, yap benar, yang C. Apa sih maknanya Kak? Nah, sekarang kita lihat maknanya satu persatu, oke? Hope di sini tuh maknanya adalah sebuah harapan. Harapan. Nah, kalau yang wealth itu adalah kekayaan. Nah, kalau yang luck ini kan memiliki makna yang sama dengan fortune tadi. Fortune itu nasib baik atau untung, beruntung. Maksudnya luck ini adalah beruntung, keuntungan.
beruntung. Nah, kalau yang dream, nah ini sering kalian dengar kan kalau ya dream itu maknanya adalah mimpi. Nah, bagaimana kalau image? Yap, image itu maknanya adalah gambar atau sebuah gambaran seperti itu, sobat pintar. Jadi kita sudah tahu nih makna satu persatu. Ada yang hope, wealth, lack, dream, sama image. Nah, kalau misalnya kalian menonton pembahasan yang seperti ini, sobat pintar, vocabulary seperti ini tuh bisa kalian catat, terus bisa kalian menghafalnya itu dengan cara menggunakan vocabulary itu di dalam sebuah kalimat. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendapatkan beberapa vocabulary baru seperti ini, bisa kalian buat menjadi sebuah kalimat satu persatu. Jadi kalian bisa mengingatnya lebih baik. Gitu sobat pintar. Ini untuk penjelasan, maksudnya pembahasan dengan nomor pertanyaannya itu adalah the underlined word is closest in meaning to, yaitu C jawabannya, luck. Gitu sobat pintar. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Sekarang kita pindah ke penjelasan selanjutnya ya. Nah, sobat pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita tonton video tentang jurusan bahasa Inggris ini dulu yuk. Nah, sobat pintar, di video kali ini kita bakal melanjutkan nih pembahasan kita tentang jurusan bahasa Inggris. Nah, kalian penasaran gak sih tentang mata kuliah apa aja yang bakal kalian dapatkan kalau kalian memilih jurusan bahasa Inggris? Nah, sobat pintar, pernah gak sih pertanyaan seperti ini muncul di benak kalian? Kak, saya kan bukan jurusan bahasa tuh, apalagi pemahaman saya tentang bahasa Inggris tuh kurang. Bisa gak ya saya tetap masuk buat di jurusan bahasa Inggris, menjadi mahasiswa bahasa Inggris, dan survive di jurusan tersebut? Nah, sobat pintar, di jurusan bahasa Inggris itu sebenarnya ada mata kuliah transisi sebelum kalian benar-benar akan terjun, memahami, dan mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Jadi misalkan ya, di contohnya ada di salah satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Di Universitas Negeri Surabaya itu jurusannya bernama Bahasa Inggris. Nah, di dalam jurusan tersebut itu ada 2 prodi. Prodi itu sendiri, apa sih singkatannya? Jadi prodi sendiri itu singkatannya program studi. Program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi sastra Inggris. Nah, di dalam program studi pendidikan dan sastra Inggris, sebelum kalian benar-benar mempelajari tentang pendidikannya itu sendiri, dan sebelum kalian mempelajari benar-benar tentang sastranya itu sendiri, kalian bakal tetap memiliki atau menerima mata kuliah transisi. Nah, mata kuliah transisi ini seperti apa sih? Jadi di mata kuliah ini bernama intensive course. Nah, mata kuliah ini di masing-masing perguruan tinggi itu bisa berbeda-beda sobat pintar. Jadi kalian juga harus mencari beberapa informasi terkait mata kuliah yang bakal kalian dapatkan di masing-masing perguruan tinggi tujuan kalian. Nah, untuk intensive course sendiri nih, intensive course sendiri adalah mata kuliah transisi di mana kalian bakal mempelajari bahasa Inggris dasar yang biasanya kalian terima di sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama saat kalian di SMA atau saat di SMP. Jadi di dalam mata kuliah ini, pembelajarannya itu adalah pembelajaran grammar sederhana, pembelajaran dari semua English skills yang ada, dari listening, speaking, writing, sama readingnya. Jadi di semua English komponen juga seperti grammar, pronunciation, atau vocabulary. Jadi di sini itu benar-benar bahasa Inggris dasar yang kalian perlukan untuk survive nih di jurusan bahasa Inggris. Nah, sahabat pintar, selain mata kuliah transisi seperti tadi nih bernama intensive course, di jurusan bahasa Inggris itu juga kalian akan mendapatkan nih beberapa mata kuliah seperti pelajaran-pelajaran di SMA. Apa aja sih kak? Yaitu PKN. Bener banget, kalian masih dapat pelajaran PKN nih di kuliah nanti. PKN, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan agama, olahraga juga masih bisa dapat loh di beberapa perguruan tinggi. Jadi beberapa perguruan tinggi masih memiliki mata kuliah olahraga, tapi beberapa perguruan tinggi yang lain itu sudah tidak memiliki mata kuliah olahraga lagi. Itu untuk mata kuliah umumnya yang pasti wajib kalian dapatkan di semester-semester awal nih sobat pintar. Nah, sobat pintar, selain mata kuliah umum tadi atau mata kuliah wajib seperti PKN dan pendidikan Pancasila, kalian juga akan mendapatkan beberapa mata kuliah dari keseluruhan English Skills dan English Components. Nah, English Skills itu apa aja sih kak? Nah, English Skills itu kan terdiri dari 4 tuh, listening, reading, speaking, sama writing. Nah, dari keempat skills itu, di masing-masing jurusan itu akan terbagi menjadi beberapa level. Misalkan ya, listening 1, listening 2, terus nanti ada di semester lain reading 1, reading 2, dan
di masing-masing perguruan tinggi itu bisa memiliki penamaan yang berbeda sobat pintar. Jadi misalkan literal listening seperti itu, atau lain halnya dengan speaking, misalkan ada public speaking, academic speaking, seperti itu sobat pintar. Itu untuk yang English skills. Nah, kalau misalnya English components, apa aja sih Kak? English components itu sendiri sobat pintar sebenarnya terbagi menjadi 3. Apa aja sih? Pertama, itu adalah grammar. Yang kedua, itu pronunciation. Yang ketiga adalah vocabulary. Nah, di masing-masing perguruan tinggi bisa saja memiliki ketiganya menjadi mata kuliah. Akan tetapi, pada umumnya ada juga yang hanya memiliki 2. Apa aja? Misalkan yang grammar dan pronunciation. Jadi kelas grammar sendiri itu sobat pintar, itu bisa menjadi beberapa level juga. Misalkan di semester ini kalian mendapatkan Advanced English Grammar seperti itu. Nanti di semester selanjutnya itu penamaan mata kuliahnya itu akan berbeda lagi walaupun sama-sama kelas grammar. Nah, selain itu ada juga tadi pronunciation class. Nah, pronunciation class ini bisa kalian mendapatkan hanya sekali dalam 1 semester. Tapi ada juga perguruan tinggi yang menyediakan kelasnya itu ada pronunciation class 1, ada juga pronunciation class 2. Seperti itu sobat pintar. Itu yang pronunciation. Nah, yang vocabulary tadi gimana ya Kak? Nah, vocabulary kan sebenarnya termasuk dalam English components. Akan tetapi biasanya vocabulary sendiri itu tidak memiliki kelas khusus karena vocabulary sendiri itu bisa integrated atau masuk dalam beberapa kelas-kelas sebelumnya. Entah itu masuk ke dalam English kelas-kelas yang terbagi dalam aspek English skills atau dalam aspek English components yang itu sendiri sahabat pintar. Gitu. Itu untuk yang pembagian mata kuliah berdasarkan English skills sama yang components. Nah sobat pintar, tadi di jurusan bahasa Inggris itu kan terbagi menjadi 2 prodi tuh, program pendidikan dan program sastra. Nah di program pendidikan sendiri itu ada juga mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan, begitu juga dengan yang program studi sastra. Nah kalau misalnya di mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan itu contohnya adalah misalkan ELT. ELT itu singkatan dari English Language Teaching. Jadi ELT sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam nih. Ada ELT Methods, ada ELT Curriculum, ada ELT Pedagogy, ada ELT Micro Teaching, seperti itu. Jadi di masing-masing perguruan tinggi pun di masing-masing angkatan itu bisa memiliki beberapa variasi nama, entah itu mata kuliah yang berbeda atau penamaan yang berbeda juga. Nah selain ELT, Method, dan Pedagogy seperti tadi, adalah juga nih mata kuliah yang namanya itu Classroom Language. Jadi di dalam mata kuliah ini kalian bakal mempelajari beberapa penggunaan bahasa di dalam kelas dalam proses pembelajaran bahasa Inggrisnya itu sendiri. Jadi kalian bakal diajarin nih bagaimana sih memberikan sebuah instruksi dalam bahasa Inggris gitu sobat pintar. Selain itu ada ELT Method, ada Classroom Language, ada juga DLA. DLA ini tentang assessment, tentang penilaian. Jadi Developing Language Assessment. Jadi di situ kalian juga mempelajari bagaimana sih kalian menilai kemampuan dan keahlian siswa kalian itu nanti dalam penggunaan bahasa Inggrisnya itu sendiri. Itu sahabat pintar. Selain itu juga terdapat beberapa mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya adalah TEYL, Teaching English for Young Learners, atau ESP, English for Specific Purposes. Seperti itu sahabat pintar. Itu untuk mata kuliah di program studi pendidikan. Nah, untuk mata kuliah di program studi sastra itu biasanya ada juga nih. Contohnya misalkan History of Language, History of Linguistics. Ada juga translation. Translation itu pun juga ada di program pendidikan juga, sobat pintar. Jadi ada translation, ada morphosyntax, ada semantics, discourse analysis, ada juga CCU. CCU itu singkatan dari Cross Cultural Understanding. Jadi di dalam mata kuliah ini nih, kalian bakal mempelajari beberapa perbedaan nih budaya bahasanya itu sendiri dari bahasa Inggris dan bagaimana perbedaannya dengan budaya yang ada di Indonesia tentunya dan juga di beberapa negara yang lain. Seperti itu sobat pintar. Itu adalah penjelasan tentang program studi yang pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Nah sobat pintar, itu tadi beberapa penjelasan
tentang mata kuliah yang ada di dalam jurusan bahasa Inggris dan juga beberapa spesifik mata kuliah yang ada di pendidikan ataupun sastra Inggris. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah atau langsung ke akun sosial media Aku Pintar. Oke? Nah, Sobat Pintar, di sini ada teks berikutnya nih. Teks ini adalah naskah ujian nasional tahun 2012-2013. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya soal berikut. Pertanyaannya adalah, what is the writer's suggestion for the holiday season? Nah, Sobat Pintar, gimana tadi hasil kalian mengerjakan? Benar atau salah? Sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, what is the writer's suggestion for the holiday season? Jadi sebelum kalian membaca keseluruhan isi teks, ingat ya, kalau misalnya bahasa, apalagi bahasa Inggris, itu kalian langsung lihat atau merujuk pada pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa menemukan keyword atau kata kunci yang ditanyakan itu apa. Nah, di pertanyaan ini, kata kunci yang pertama, itu the writer's suggestion. Suggestion itu maksudnya itu sama dengan advice. Kakak tulis di sini ya. Advice. Advice itu maknanya adalah, ada yang tahu? Yap, saran. Jadi sarannya penulisnya itu apa sih? Tapi yang ditanyakan saran tentang apa? Saran tentang for the holiday season. Di sini ada keyword yang kedua, Sobat Pintar. Holiday season. Jadi kita harus mencari holiday season-nya ini di dalam teks itu sebelah mana. Oke? Jadi di sini ada paragraf pertama dan juga paragraf kedua. Nah, di situ kita menemukan kata-kata holiday season itu di paragraf yang kedua di sini. This holiday season, seperti itu. Nah, sekarang kita baca kalimatnya dulu. This holiday season, put aside your course and curl up on a couch with all through the night. Jadi, kata kuncinya itu ada di kata ini. Dari yang sini sampai yang sebelah situ. Gitu. Nah, di sini kita menemukan put aside your course and curl up on a couch with all through the night. Jadi, put aside itu sampingkan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang. Seperti itu maksudnya. Your course itu maksudnya tugasmu, the task, the assignment, atau apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang. And curl up. Nah, di sini ada kata-kata curl up, Sobat Pintar. Curl up. Nah, kalau curl sendiri itu kan maksudnya mengkeriting, seperti itu kan. Yang rambutnya mungkin keriting, berarti curly, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sudah digabungkan seperti ini, curl up, itu maksudnya itu maknanya adalah meringkuk. Curl up on a couch, jadi silakanlah kamu itu meringkuk di sofamu, seperti itu. With all through the night, dengan novel yang judulnya All Through the Night, seperti itu, Sobat Pintar. Nah, di sini kita harus menemukan makna yang sama dari kalimat ini. Nah, jadi di sini kita harus nge-restatement. Restatement. Atau rewrite. Atau menuliskan kembali dengan kata-kata yang sedikit berbeda tapi memiliki makna yang sama. Nah, di situ kan kita menemukan put aside your course. Jadi kesampingkan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang ya, tugas-tugasmu. And curl up on the couch, dan meringkuk di sofa dengan with all the night, maksudnya all through the night, dengan si novelnya itu. Jadi kita harus menemukan di opsi jawabannya nih, makna yang sama itu yang mana. Sekarang kita lihat di opsi yang A. Have fun and solve some puzzles. Jadi bersenang-senang dan menyelesaikan puzzles-nya atau teka-tekinya. Apakah seperti maknanya sama dengan put aside your course, seperti itu? Bukan. Jadi untuk jawaban yang E, itu maknanya nggak sama dengan yang ini. Put aside your course and curl up on a couch. Seperti itu, Sobat Pintar. Nah, sekarang kita lihat di opsi yang B. Live your life for an apartment in Central Park. Jadi tinggalkan kehidupanmu yang sekarang untuk mendapatkan an apartment atau apartemen di Central Park. Seperti itu. Nah, ini jelas berbeda kan? Tadi kan bukan tentang kita harus meninggalkan kehidupan kita
demi untuk mendapatkan sebuah apartemen seperti itu. Jadi untuk jawaban yang B itu bukan jawaban yang tepat. Sekarang kita lihat di jawaban yang C. Put aside your course and read the novel. Nah, di sini ada kata atau maksudnya kalimat yang sama, put aside your course. Itu kan sama dengan yang ini, put aside your course and read the novel. Nah, di sini adalah nih frasa yang di statement, maksudnya yang di restatement. Kalau misalnya di dalam teks itu kan curl up on a couch with all through the night. Jadi kalau di sini itu di restatement atau diubah. Di sini menggunakan kata-kata read the novel. Nah, di sini maknanya itu sama dengan curl up on a couch with all through the night. Jadi kan kamu istilahnya membaca atau bersama si novel tersebut. Karena maknanya sama tuh, yang opsi jawaban yang C kita simpan terlebih dahulu. Nah, sekarang yang D. Tuck a stocking into someone's gift bag. Nah, ini tentang stocking. Tadi kan kita tidak membahas tentang stocking. Maksudnya tuck a stocking itu maksudnya adalah menyelipkan atau menyimpan sebuah stocking di into someone's gift bag, salah satu kantong hadiah atau kadonya seseorang. Tadi kan tidak membahas tentang itu. Jadi karena maknanya tidak sama nih sobat pintar, jadi untuk opsi jawaban yang D itu opsi yang tidak bisa kita pilih. Nah, sekarang sisa opsi yang E. E itu stole a gold ornament and be deceitful. Stole itu maksudnya adalah, stole itu bentuk dua dari steal. Steal itu maksudnya adalah mencuri. Mencuri sebuah ornamen yang warnanya itu emas, a gold ornament itu warnanya emas, and be deceitful. Deceitful itu maksudnya apa sih sobat pintar? Deceitful ini itu kakak tulis di sini ya maknanya. Deceitful itu maksudnya membohongi atau memperdayakan. Atau membohongi, menipu seperti itu. Nah, jangan suka memperdayakan atau suka menipu, oke? Nah, di sini untuk jawaban yang I kan sudah berbeda banget nih maknanya dengan yang tadi yang kita temukan dalam teks. Jadi untuk opsi jawaban yang I itu jelas bukan opsi jawaban yang tepat, jadi kita coret, oke? Nah, tadi yang kita simpan adalah opsi jawaban yang C. Nah, cuma satu nih opsi jawaban yang C. Dengan pertanyaan what is the writer's suggestion for the whole season, jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang C. Put aside your course and read the novel, gitu sahabat pintar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, gitu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, sahabat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya nih. Dalam waktu 30 detik kalian coba kerjakan dulu ya soal yang berikut. Pertanyaannya, what intrigues the writer about all through the night? Nah, sobat pintar, gimana hasil tadi kalian mengerjakan? Benar atau salah? Nah, sekarang kita bahas bersama yuk untuk soal yang ini. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah what intrigues the writer about all through the night. Jangan lupa, setiap ada teks panjang tuh, kalian langsung merujuk ke pertanyaannya dan mencari apa? Yup, keywordnya. Keywordnya apa sih? Di sini ada kata-kata what intrigues the writer about all through the night. Nah, intrigues sendiri itu apa sih maknanya? Jadi kakak tulis sini ya, intrigues itu maknanya adalah menggugah, menjadi curious atau penasaran atau membangkitkan minat seperti itu. Membangkitkan minat. Minat bacanya si penulis gitu. Membangkitkan maksudnya minat ya. Oke, jadi maksudnya adalah membangkitkan minat. Kan pembaca ini membaca sebuah novel nih. Kalau misalnya intrigues itu maksudnya pertanyaannya adalah apa sih yang membuat si penulis ini tuh semakin penasaran seperti itu. Apa sih yang membuat dia penasaran seperti itu. Ya, jadi kita di sini lihat di teksnya.
sekarang kita lihat di teksnya, oke? Nah, di sini. Nah, di paragraf pertama ini, itu kan dia reading the three plots, gitu. Jadi, dia masih menganalisa. Nah, sekarang kita lihat maksudnya di paragraf kedua. The pace is swift and the story is pure escape to totally fun Mary Higgins Clark. I admit, however, that I am still trying to know what melody of the song all through the night sounds like. Jadi I admit di sini maksudnya adalah mengakui. Jadi penulisnya tuh mengakui nih bagaimanapun bahwa dia ini I'm still trying to know. Masih berusaha untuk mengetahui. Mengetahui apa sih? What melody of the song. Seperti itu dari novel All Through the Night. Jadi si penulisnya itu ingin mengetahui melodi dari songnya, maksudnya melody of the song from the novel is what, seperti itu. She or he is still trying to know, seperti itu. Jadi masih mencari tahu nih, maksudnya itu apa dari novel berikut. Nah, tadi kan kita sudah menemukan nih, kata kuncinya adalah trying to know what melody of the song. Di sini di opsi jawabannya juga mirip sama di pertanyaan sebelumnya, yaitu restatement. Jadi di naskah-naskah UNAS itu sebenarnya masih banyak juga yang tipenya atau modelnya itu restatement. Jadi kalian harus memahami teksnya itu tadi kalimatnya maksudnya apa dan mencari di opsi jawabannya itu makna yang sama walaupun kata-kata yang berbeda nih sedikit-sedikit diubah, itu makna yang sama itu yang mana? Seperti itu Sobat Pintar. Sekarang kita lihat di opsi jawabannya satu persatu. Yang pertama, it made her curl up on a couch all day. Jadi itu membuatnya itu meringkuk di sofa sepanjang hari. Apakah seperti itu? Nah, yang membuat dia penasaran nih, yang membangkitkan minat dia baca adalah dia pengen tahu nih melody of the song dari All Through the Night itu apa, seperti itu. Jadi untuk jawaban yang A itu bukan yang membuat dia bisa meringkuk di sofa sepanjang hari, oke? Jadi untuk jawaban yang A itu opsi yang salah. Sekarang kita lihat di opsi jawaban yang B. Opsi jawaban yang B itu adalah it made her ready for any festivities during holiday. Jadi maksudnya yang ini itu maksudnya adalah seperti selebrasi atau celebration atau pesta, party seperti itu sepanjang liburan ini. Nah, di sini itu tidak disebutkan tadi di kalimat yang menjadi keyword kita. Jadi untuk jawaban yang B itu pilihan yang kurang tepat. Jadi kita coret, oke? Nah, sekarang jawaban yang C. She didn't know the melody of the song in the book. Nah, tadi kan kata kunci adalah the melody of the song. Nah, tapi di kalimat di dalam teks itu menyebutkan I'm still trying to know. Berarti kita bisa menyimpulkan nih bahwa si penulisnya itu masih belum tahu. Belum tahu apa? The melody of the song. Melody of the song dari All Through the Night. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, karena yang si ini memiliki makna yang sama dari kalimat yang ada di dalam teks, jadi untuk jawaban yang C ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Gitu Sobat Pintar. Nah, sekarang di jawaban yang D. She wanted to escape every time she read the book. Jadi dia tuh pengen, udahlah lepas aja dari baca buku tersebut. Apakah seperti itu? Bukan, dia malah penasaran kan? I'm still trying to know. Malah penasaran tentang buku, maksudnya novel tersebut. Jadi untuk jawabannya D, ini kita coret. Oke? Nah, sekarang tinggal yang I. She closed it and got relaxed. Dia menutup bukunya itu atau menutup novelnya itu dan relax, seperti itu. Dan bersantai. Jadi untuk jawaban yang I, itu kurang tepat. Nah, kita coret. Nah, untuk pertanyaan yang ini nih, what intrigues the writer about All Through the Night? Apa sih yang membuat penulis itu minat bacanya itu semakin bangkit membaca All Through the Night? Yaitu adalah opsi jawaban yang C. She didn't know the melody of the song in the book. Seperti itu Sobat Pintar. Itulah yang dicari si penulis. Nah, gimana untuk penjelasan yang ini? Nah, Sobat Pintar, tadi kita sudah selesai
membahas beberapa naskah ujian nasional bahasa Inggrisnya. Tadi kita juga sudah menonton nih video tentang penjelasan jurusan bahasa Inggris. Apakah kalian ada minat? Nah, Sobat Pintar, semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mengerti dengan baik tuh beberapa materi yang bakal keluar di ujian nasional tahun ini. Oke? Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang